Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga ikan segar di pasar tradisional Kota Langsa melambung akibat menurunnya pasokan dari nelayan. Dua jasad penumpang perahu karam terdiri atas ayah dan anak di Sungai Tamiang ditemukan setelah pencarian selama 2 hari. Wisata Arung Jeram di Kabupaten Aceh Tengah dipadu aksi membersihkan daerah aliran Sungai Kerung Pesangan dari sampah. Sehabis musim panen padi, sawah yang mulanya hijau membentang, kini berubah menjadi lapangan luas yang dimanfaatkan warga untuk berlomba layang-layang. Di Aceh Besar, tradisi ini sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang dan masih bertahan hingga sekarang. Suasana ini terlihat di Desa Krueng, Aceh Besar saat warga mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak berkumpul di persawahan kering untuk menyaksikan lomba layang-layang yang selalu meriah. Sebanyak 40 peserta dari berbagai kampung di Aceh Besar membawa layang-layang kebanggaan mereka untuk diadu di langit luas. Layang-layang yang digunakan umumnya berbentuk layang tunang, jenis layang khas Aceh Besar dengan motif dan warna yang unik. Peserta dipersilahkan bebas membuat ukuran layang-layang, namun panitia telah menentukan panjang tali yang digunakan, yaitu 320 meter. Iyalang. Iyalang. Ini layang-layang apa, Bang? Layang-layang tunang. Layang tunang. Nama layang-layangnya? Siranti. Siranti. Layang Aceh ya? Ya. Udah berapa kali ikut lomba, Bang? Baru ini yang perdana. Harapannya nomor berapa? Walaupun nggak masuk nomor 1, nomor 5 juga. Hari ini lomba layang-layang turnamen di Krueng. Peserta ada 80 peserta berasal dari seluruh Aceh Besar. Kami menilai para juara dari jumlah panjang benang 320 meter. Kami menilainya mana yang lebih tegak. Nah, itu yang menjadi juara. Harapan kami mudah-mudahan dengan ini terjalin silaturahmi semua masyarakat di sini serta antusias pemain layang-layang di sini. Mudah-mudahan sportivitasnya serta merasa kekeluargaan di sini terjalin dengan layang-layang ini. Sebelum pertandingan resmi dimulai, peserta diperbolehkan melakukan pemanasan layang-layangnya. Namun 10 menit sebelum lomba dimulai, panitia memberi aba-aba dan semua peserta wajib menerbangkan layang-layang setinggi mungkin. Lebih dari sekadar permainan, lomba layang-layang juga menjadi media silaturahmi antar warga dan cara masyarakat merayakan keberkahan selepas panen padi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat sudah melewati batasannya sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Kini, media sosial berubah menjadi etalase digital yang menjadi peluang gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menarik minat pembeli. Media sosial dianggap sebagai pilar utama dalam pemasaran digital UMKM karena dinilai sangat strategis dan mudah diakses siapa saja. TikTok, Facebook, Instagram, hingga YouTube jadi contoh platform yang dimanfaatkan pelaku usaha melalui konten foto dan video yang menarik. Santri Erlinda, salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya, merasakan langsung manfaat media sosial. Berawal dari kesulitan saat pandemi COVID, dirinya memaksakan diri untuk belajar dan memberanikan menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran. Hasilnya, penjualan produknya mengalami peningkatan signifikan.
Kalau medsos bagi saya amat sangat berdampak ya. Kalau dulu awalnya kita kan medsos tidak begitu nggak begitu naik lah. Jadi awalnya saya cuma pakai media WhatsApp, jadi penjualannya begitu aja. Tapi kemudian saya memberanikan diri nih untuk bermain melalui kayak TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah pada saat itu kelihatan nih dampak yang sangat signifikan, penjualan meningkat dan orang juga itu manfaatnya branding ke diri saya dan produk saya. Jadi orang kalau udah ngelihat saya, oh ini nih Cirasa gitu. Putri, seorang warga Abdia, mengaku sering menemukan makanan di wilayahnya melalui video yang dibagikan teman. Hal ini membuktikan bahwa media sosial tak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga jalan cepat menghubungkan UMKM dengan calon pembeli. Putri biasanya emang suka jajan nih, biasanya makan seblak, bakso, ngerujak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini tuh pengen yang manis-manis. Terus temen nge-share video, terus Putri lihat nih, videonya menarik dan langsung datang ke sini buat untuk cobain. Keberhasilan UMKM memanfaatkan media sosial menjadi pesan edukasi bahwa setiap pelaku usaha bisa memakai platform digital sebagai sekolah pemasaran gratis. Dengan modal kreativitas, konsistensi, dan konten yang relevan, media sosial dapat menjadi pintu keberlanjutan bisnis, bahkan di daerah. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Dataran tinggi Gayo selalu menjadi tempat pilihan para pelancong. Keindahan dan kesejukan alam Kabupaten Aceh Tengah menarik minat para wisatawan untuk berlibur dan rekreasi. Banyak lokasi bersantai dan berlibur, salah satunya wisata Arung Jeram. Berwisata sambil memungut sampah di daerah aliran sungai Das Pesangan merupakan bagian yang tak terpisahkan para pecinta lingkungan hidup. Para pelancong menikmati Arung Jeram di aliran Das Pesangan Dataran Tinggi Gayo. Aksi sosial ini berlangsung setiap hari Jumat dinikmati para pengunjung. Peserta tentu berbeda-beda, mulai dari pelajar, pegawai instansi pun yang datang khusus untuk mengikuti petualangan sambil membersihkan sungai. Menikmati Arung Jeram selama beberapa jam, wisatawan tak hanya menguji adrenalin, tapi juga turut berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan. Setiap hari Jumat itu kita Koperasi Jasa Wisata Arung Gayo mengadakan gotong royong bersih sungai. Itu kita biasanya menggandeng seperti sekolah-sekolah, kadang ada juga perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lah atau kelompok organisasi-organisasi. Itu setiap Jumat? Hampir setiap Jumat. Apa sih manfaatkan dari Arung Jeram sambil bersih sampah? Apakah berwisata sambil bersih-bersih atau bagaimana? Ya, yang pertama pastinya berwisata sambil bersih-bersih, sekalian edukasi juga untuk masyarakat tentunya, di mana kita harus menjaga kebersihan sungai, menjaga ekosistem sungai lah. Yuk berwisata ke negeri di atas awan. Tak hanya mendapatkan sensasi petualangan, tapi juga memberikan manfaat bagi alam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.